Halo, apa kabar? Selamat pagi. Senang sekali akhirnya ada saya Rio Oliver pagi hari ini di program Sehat Pagi di Jawa Pos TV, dan seperti biasa saya akan menyapa Anda selama 1 jam ke depan dengan informasi seputar masalah kesehatan. Kita akan awali pagi hari Anda seperti biasa, kita akan ngobrol bersama dengan narasumber saya yang nanti juga Anda kalau mungkin kepengen untuk bisa bertanya langsung lewat nomor chatting redaksi Jawa Pos TV, itu boleh, nggak masalah ya. Dan nanti kita akan temani Anda sampai dengan 1 jam ke depan. Tentu saja saya akan bicarakan seputar tema-tema yang semoga Anda bisa ambil pelajarannya. Karena setiap hari kita akan angkat tema yang berbeda dengan narasumber yang berbeda pula. Nah, hari ini kita akan bicara seputar nyeri pinggang pemirsa di rumah. Lalu kalau kita ngobrol seputar nyeri pinggang, itu kan memang ada beberapa hal yang harus kita lihat bersama ya, tergantung dari kasus-kasusnya. Ada nyeri pinggang itu mungkin dengan cara terapi aja udah enak gitu ya. Tapi mungkin juga terkadang ada ketika dokter melihat sebuah kondisi nyeri pinggang yang berujung itu ternyata memang harus berakhir di meja operasi. Kalimatnya nggak enak ya. Tapi pada pagi hari ini kita akan kenalkan kepada Anda narasumber kami. Beliau merupakan dokter spesialis bedah saraf. Sudah ada Dokter Asadullah yang panggilannya adalah Dokter Asa. Betul ya dokter ya? Ya, Mas Rio, Dokter Asa. Saya bedah saraf, terutama menekuni di bidang tulang belakang. Baik. Ternyata juga saya baru tahu kalau ada beberapa spesialisasi dari bedah saraf ya dokter ya. Dokter Asa ini memang yang untuk tulang belakang. Ya, jadi bedah saraf itu secara umum ada 6 subdivisi atau 6 bagian. Salah satunya di situ tulang belakang memang. Oke, baik. Dokter Asa, kalau kita bicara seputar masalah nyeri pinggang gitu dokter Asa ya, itu sama dengan sebutan low back pain nggak sih dokter Asa? Beda ya? Ya, sama. Biasanya kalau di low back pain itu istilah kedokteran biasanya di literatur. Oke. Nah dok, ini kan kalau kita bicara seputar masalah tema kita ya, nyeri pinggang. Nah, beberapa orang itu mengatakan kalau nyeri pinggang itu terjadi akibat biasanya itu karena faktor gerakan kita yang mungkin memang salah, terus kemudian kita lakukan secara berulang-ulang. Nah, dokter boleh nggak ceritakan dulu kenapa bisa terjadi nyeri pinggang dokter, silahkan. Ya, jadi nyeri pinggang itu seperti halnya demam, dia suatu keluhan yang timbul dari berbagai macam sumber masalah. Nah, masalah apa saja yang paling sering dari otot? Nah, nyeri otot, jadi misalnya salah angkat beban, salah angkat tas, naruh koper di bagasi biasanya. Nah, itu bisa timbul nyeri otot. Nah, selain itu juga dari sendi-sendi di tulang belakang. Lalu yang ketiga bersumber dari tulangnya sendiri. Misalnya dia habis terpleset jatuh, ada retakan tulang, nah itu bisa menyebabkan nyeri pinggang. Nah, yang terakhir baru jepitan saraf. Nah, seperti itu. Baik, jadi memang penyebab untuk nyeri pinggang itu ada bermacam-macam. Mulai dari hal yang sangat simpel, sangat sederhana, sampai dengan memang hal yang berat ya dokter Asa ya. Dok, tapi ada hubungannya nggak sih dokter sama usia gitu dokter? Karena kalau di sosial media ya dokter Asa, orang-orang itu banyak yang mengatakan keluhan nyeri pinggang itu pasti dikategorikan, wah udah jompo nih gitu. Ada juga yang mengejek dokter Asa, kamu kok masih muda udah nyeri pinggang kayak orang tua aja. Tapi kan memang nyeri pinggang itu kan nggak pandang usia ya dokter Asa ya. Boleh nggak dikasih penjelasan dokter Asa? Ya, jadi nggak salah juga karena nyeri pinggang itu memang terutama penyakit yang degeneratif kebanyakan, di mana akan meningkat jumlahnya seiring bertambahnya usia. Nah, degeneratif itu kan penuaan. Mulai kapan punggung kita menua? Nah, sayangnya punggung kita itu menua cukup dini ya. Mulai dari umur 20 tahun biasanya dia sudah mengalami penuaan. Nah, sehingga kadang-kadang memang bisa ditemui pada bahkan yang umur 20, 30 bisa. Oke, jadi memang yang namanya nyeri pinggang itu juga termasuk merupakan penyakit degeneratif ya. Tapi ya nggak gitu juga kali ya kalau kita di sosial media kita pakai bercandaannya kayak gitu. Karena aku juga pernah loh dok dibilang, aduh kamu remaja jompo deh gitu nyeri pinggang. Ya, tapi pada intinya bersama di rumah, hari ini kita sama-sama tahu kalau nyeri pinggang itu merupakan sebuah keluhan yang memang harus segera ditangani. Dokter, apa ya dok tanda bahaya
kalau seandainya kita itu merasakan nyeri pinggang dan ini memang sudah harus nih Rio untuk segera ketemu sama tim dokter. Saat apa dokter nyeri pinggangnya itu dokter? Jadi satu, yang paling kita takutkan adanya nyeri pinggang disertai dengan kelemahan, biasanya kelemahan kaki atau kelemahan tangan. Lalu juga disertai juga dengan kesulitan dalam buang air besar, buang air kecil, itu termasuk suatu kelemahan atau kelumpuhan. Selain itu juga nyeri pinggang pada malam hari, itu juga kita curigai sesuatu seperti penyebab. Kadang-kadang bisa tumor, kadang-kadang bisa infeksi pada tulang belakang, sehingga nyeri pinggang pada malam hari itu lebih baik dikonsultasikan. Oke, jadi nyeri pinggang juga ada yang datangnya itu memang bergantung dengan waktu ya dokter ya. Kalau malam hari datang itu juga memang salah satu nyeri pinggang yang sebaiknya segera diperiksakan karena takutnya itu memang berujung ke keparahan. Pria wanita ada hubungan nggak dokter? Katanya ada yang mengatakan juga kalau wanita itu memang lebih sering kena nyeri pinggang karena hormonnya. Lagi mens, pinggang kayaknya nyeri. Lagi mens, badannya pegel-pegel. Yang disalahin itu mensnya gitu, tapi nggak ngerti. Ini sebenarnya itu mitos atau fakta kalau nyeri pinggang itu juga ada hubungannya sama hormon dokter? Ya, jadi memang perempuan lebih sering nyeri pinggang. Memang benar, karena apa? Karena pada perempuan ada hormon-hormon yang dimana dia membuat ligamen atau urat-urat yang menjaga tulang tetap menjadi satu ini, dia menjadi lebih lentur ligamen-ligamennya. Karena apa? Karena perempuan butuh melahirkan sehingga panggul-panggulnya harus terbuka saat dia melakukan proses melahirkan. Nah, sayangnya hormon ini tidak hanya di panggul, bekerja di panggul, di mana panggulnya nanti bisa terbuka tertutup, tapi juga di tulang belakang. Nah, membuat pergerakan-pergerakan di tulang belakang. Nah, ini membuat perempuan lebih rentan memang terhadap nyeri tulang belakang. Oke, jadi pemirsa di rumah, walaupun Anda mungkin tergolong kaum pria-pria, tapi tidak boleh untuk takabur ya. Berarti aku jauh resikonya dari kena nyeri pinggang, tapi tidak boleh seperti itu. Kita akan coba untuk jeda terlebih dahulu di rumah. Jadi setelah jeda, saya akan kembali untuk menyapa Anda di program Sehat Pagi. Dan kalau seandainya Anda punya pertanyaan, boleh aja disampaikan di layar kaca. Itu sudah ada nomor redaksi dari Jawa Pos TV. Memang nanti biasanya kita akan bacakan di segmen yang ketiga atau segmen yang keempat. Dan memang juga nanti yang kita pilih-pilih, tidak bisa kita bacakan semuanya. Mungkin satu episode sekitar 2, 3, atau 4-an maksimal. Agar supaya kita juga bisa untuk lebih ngobrol nyaman bersama dengan Dokter Asa, spesialis bedah saraf, yang memang mengambil subspesialisnya itu bidang tulang belakang. Gitu terasa ya? Baik, kita akan kembali habis kini di program Sehat Pagi di Jawa Pos TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Sehat Pagi di Jawa Pos TV. Kita masih ngobrol seputar tema kita, nyeri pinggang pemirsa di rumah, atau mungkin bahasa kedokterannya itu adalah low back pain. Jadi semoga Anda yang menyaksikan tayangan kami itu tidak mengalami hal seperti itu. Semoga Anda selalu sehat. Tapi kalaupun seandainya memang Anda mengalami hal tersebut, ya semoga cepat sembuh, semoga cepat teratasi pemirsa di rumah. Dokter, nah kalau udah terjadi nyeri pinggang dokter, biasanya apa yang dokter akan lihat terlebih dahulu? Nyeri pinggang itu ada stadiumnya kah? Nyeri pinggang itu ada macam-macamnya kah? Atau nyeri pinggang itu memang ada beberapa kategorinya, dokter silahkan. Oke, jadi pertama yang kita lihat biasanya kita coba cari ada nggak tanda-tanda bahaya seperti tadi kelemahan, nyeri malam hari, disertai turun berat badan. Kalau tidak ada tanda-tanda bahaya, biasanya kita tanya sudah berapa lama nyeri pinggang ini. Karena ini nanti akan mempengaruhi kita dalam berpikir kira-kira apa penyebab kemungkinannya. Kalau memang nyerinya masih baru, biasanya kita curiga masih dari otot atau sendi-sendi di tulang belakang, sehingga kita lebih sarankan untuk fisioterapi. Namun kalau ini sudah kronis, kronis itu dikatakan lebih dari 2-3 bulan, nah kita mulai berpikir jangan-jangan ada sumber yang lain. Karena nyeri akibat otot maupun sendi ini jarang dia bersifat kronis. Nah, ini kita perlu pikirkan kira-kira apa penyebab lain selain itu. Oke, jadi kalau seandainya memang sudah terjadi tanda-tanda bahaya, salah satunya adalah ada kelumpuhan ya dokter ya. Terus kemudian biasanya itu anggota gerak kita kayak
lemes tiba-tiba, nah itu harus segera untuk diperiksakan ke dokter. Terapinya dokter, kan memang judulnya itu kapan harus operasi. Nah, biasa nih pemirsa di rumah itu kalau seandainya, ya hal yang wajar sih kalau bagi saya mungkin ya, ketika kita kena nyeri pinggang, terus kita kontrol ke dokter, kita tanya gitu ya, terus dokter cek gitu. Nah, terus dokter mengatakan bahwa bapak atau ibu ini kayaknya memang tindakannya harus operasi gitu. Nah, lantas pasti pasiennya sama keluarganya itu akan muter tuh ke tempat lain dulu untuk mencari, pokoknya aku pengen yang jawabannya tidak operasi. Dicari itu dokter di rumah sakit mana tuh nanti akan pasti dicari. Atau bahkan berujung ke, ini mohon maaf ya, bukan saya mendeskripsikan sebuah pekerjaan tertentu, tapi biasanya itu yang dicari adalah tukang pijat pemirsa di rumah. Entah tukang pijat, entah tukang urut, pokoknya macam-macam yang dicari agar supaya memang nyeri pinggangnya itu kelar dan tidak sampai dioperasi. Nah, tanggapan dokter Asa ini sebenarnya bagaimana? Ya, jadi untuk beberapa sebab dari nyeri pinggang, contohnya yang jelas-jelas kalau misalnya ada nyeri pinggang habis terjatuh, ternyata memang ada patah di tulang belakang, ya mau tidak mau akan kita lakukan tindakan, mau tidak mau perlu dilakukan tindakan. Nah, namun selain itu juga sebenarnya sumber dari nyeri pinggang yang kita khawatirkan yang lain adalah kalau misalnya nyeri pinggangnya berasal dari jepitan saraf, karena saraf ini organ yang berbeda dengan organ tubuh lainnya. Kalau misalnya otot itu kita ada kerusakan atau robek, dijahit kembali, tulang patah disambung, dipen kembali, misalnya kulit robek, dijahit bisa kembali. Namun saraf ini kalau misalnya sudah mencapai suatu derajat kerusakan tertentu, yang kita takutkan adalah meskipun jepitannya kita hilangkan, mungkin fungsinya tidak akan kembali seperti sempurna. Nah, jadi itulah kenapa kalau misalnya sudah ada fungsi-fungsi saraf yang krusial yang terganggu, kayak misalnya ada kelemahan, gangguan berkencing, berkemih, gangguan BAB, nah itu kita lebih cenderung untuk segera melakukan suatu tindakan. Oke, jadi memang nggak serta-merta dokter itu langsung apa? Jadi tinggal operasi, tidak ya. Jadi Anda itu tidak boleh berpikir, aduh kalau ke dokter nanti ujung-ujungnya akan operasi, tidak seperti itu. Karena dokter pasti akan mencarikan beberapa solusi yang terbaik untuk kondisi pasien. Nah, terkadang itu kita juga bandingin nih, loh dok, tetangga saya, loh dok, teman saya itu nyeri pinggang kok nggak operasi, tapi kok saya operasi. Kan seperti itu dokter saya kadang-kadang ya. Kondisi tiap orang itu akan berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa untuk menyamakan antara kondisi satu orang dengan kita. Karena juga kita akan nanti akan butuh penanganan yang berbeda-beda pula. Tapi dokter, kalau udah terjadi nyeri pinggang, itu langkah penanganan yang paling ringan apa dokter? Obat atau bagaimana? Jadi kalau misalnya nyeri pinggang tanpa tanda bahaya dan ini masih awal, biasanya sarannya adalah dengan mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri boleh. Lalu dengan fisioterapi ya, biasanya bisa datang ke dokter rehab atau ke teman-teman fisioterapis, nanti akan dilakukan fisioterapi. Fungsi fisioterapi ini apa sih sebenarnya? Untuk meningkatkan ambang nyeri. Jadi nanti dengan fisioterapi yang teratur, konsumsi obat anti nyeri kita akan turun. Nah, itu akan membantu mengurangi nyeri pinggang. Oke, jadi memang walaupun kita juga nanti akan dirasakan obat, tapi obat itu kan juga bukan penyelesaian masalah ya dokter Asa ya. Kita juga butuh untuk fisioterapi misalkan. Nah, fisioterapi ini juga harus dilakukan secara rutin sesuai dengan anjuran. Kadang-kadang memang kita ini kayak, aduh kok fisioterapinya lama banget. Bukan masalah lama atau tidak, tapi yang paling penting itu perkembangannya. Jadi perkembangan itu kadang-kadang itu orang pengennya 2-3 kali fisioterapi langsung bisa enak jos gitu ya. Jangan kayak gitu, nanti digas dong sama fisioterapinya. Tapi memang walaupun perlahan, yang jelas ada perkembangan. Walaupun perkembangan itu perlahan, walaupun perkembangannya itu mungkin pelan-pelan, tapi kan yang penting ada progresnya. Nah, progres seperti itulah yang memang nanti akan dilihat, dipantau sesuai dengan target atau juga dengan tim dari fisioterapi yang lain. Itu semoga nanti memang banyak banget orang yang tertolong. Tapi kalau seandainya dokter Asa, ini kita juga penasaran, kita pengen tanya. Kalau nyeri pinggang dokter, terus dipijat dokter, itu sebenarnya boleh atau tidak dokter?
Jadi kembali lagi ke penyebabnya. Kalau masalah nyeri pinggangnya ini akibat nyeri otot atau nyeri sendi, boleh-boleh saja untuk dilakukan pijat atau masas. Nah, namun kalau misalnya ada riwayat, misalnya nyeri pinggang sebelumnya terjatuh dari ketinggian atau terjatuh dari tangga, itu kan kita curiga jangan-jangan ada suatu cedera pada tulang, ada patah, ada retakan. Nah, hal-hal ini yang kita takutkan kalau misalnya dilakukan manipulasi seperti pijat-pijatan ini akan memperberat cederanya. Jadi tergantung sumbernya. Selama dia bukan tidak ada kecurigaan atau ke arah cedera pada tulang, boleh-boleh saja dipijat. Baik. Tapi ya Anda nggak boleh asal gitu ya. Pas dokter tadi mengatakan, loh itu boleh-boleh aja dipijat. Dengan catatan, ya kan dokter ya. Dilihat juga kondisinya nih bagaimana. Apakah memang memungkinkan untuk dipijat atau tidak. Tapi agak ngeri ya misalnya di rumah kalau seandainya kita asal-asalan aja. Kita bawa ke teman-teman, mohon maaf ya, tukang pijat yang memang mungkin tidak ngerti gitu. Salah-salah malah makin bisa parah sakit pinggang kita atau nyeri pinggang kita. Malah mungkin makin bisa dislokasi misalkan, malah makin bisa nyeri, malah makin bisa bengkak. Kan nggak kepengen ya seperti itu. Jadi makanya paling enak itu memang Anda bisa periksakan ke dokter aja. Nah nanti tinggal tunggu nih apa jawaban dari dokter. Kalau ternyata oke, Rio, ini aman kok, tidak apa-apa, hanya butuh fisioterapi aja. Alhamdulillah puji Tuhan syukur. Tapi kalaupun seandainya memang Rio ini ternyata memang butuh untuk tindakan tertentu, ya nanti akan kita ikuti saran-saran dari dokter. Karena dokter nanti akan lebih tahu dan dokter tuh pengennya yang terbaik untuk pasiennya supaya cepat sembuh. Gak ada dokter tuh yang pengen pasiennya lama-lama gitu ya. Dokter juga pusing kalau ketemu pasien lama-lama gak sembuh-sembuh ya. Kita akan jeda dulu, kami akan segera kembali. Sebelum saya lanjutkan ngobrol bersama dengan Dokter Asa, pemirsa di rumah. Jadi memang kebetulan narasumber kami yang selalu kami hadirkan itu domisilinya berada di Jawa Timur. Jadi ada di kota Surabaya kalau untuk episode kali ini ya. Tapi memang terkadang beberapa episode sebelumnya ada beberapa dokter yang berdomisili tidak di Jawa Timur ya. Ada yang dari Jakarta, terus juga datang ke Jawa Post TV. Nah, kalau mungkin Anda punya pertanyaan yang mana kepengen ketemu sama Dokter Asa untuk berkonsultasi secara langsung, itu kebetulan Dokter Asa prakteknya di Rumah Sakit Mitra Keluarga cabang yang mana ya dokter ya? Saya di Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya, namanya Surabaya tapi cabangnya di Dharma Satelit. Oke, di Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya tapi yang berlokasi di Dharma Satelit ya. Jadi kalau seandainya Anda mau ke tempat Dokter Asa itu di Google Maps dipastikan ya, Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya, nanti alamatnya itu yang di Dharma Satelit pemirsa di rumah. Jadi biar tidak sampai salah untuk menuju ke lokasi tersebut. Nah tapi semoga saya juga selalu berdoa kalau ketemu sama Dokter Asa itu pas lagi makan aja, atau pas lagi cari-cari baju mau lebaran ya kan. Dokter Asa cari baju ya dok, artinya kan tidak sakit. Tapi kalau seandainya memang lagi sakit ya, ada keluhan mau ketemu sama beliau, ya nggak apa-apa, silahkan aja bersama di rumah. Nah dokter, ini sekarang kita agak sedikit menjurus ya dokter ya, untuk masalah kapan harus operasinya. Apakah memang nyeri pinggang itu dokter, yang kayak tadi dokter sebutkan sudah ada tanda-tanda keparahan nih, berat badannya turun, terus kemudian geraknya udah sangat-sangat terbatas sampai mengurangi kualitas hidup kita. Terus kemudian nyerinya hebat dokter. Atau bahkan sampai mohon maaf ya, kalau mau bergerak itu lemes. Atau sampai ada suatu hal tertentu itu yang sampai tanda kutip lumpuh gitu dokter. Itu kan berarti memang harus butuh tindakan yang ekstra ya dokter ya. Apakah demikian dokter, kudu operasi atau bagaimana? Ya, jadi kita pertama, kalau misalnya memang kita ada curiga jepitan saraf yang cukup berat, kita perlu melakukan pemeriksaan sebenarnya, pemeriksaan melalui foto. Biasanya kita lakukan pemeriksaan MRI, karena nanti dengan MRI ini kita bisa melihat apakah betul ada jepitan saraf atau tidak. Nah, satu. Setelah, kalau seandainya memang terbukti ada jepitan saraf, nah, problemnya
bagaimana solusinya? Nah, solusinya itu tergantung apa yang menjepit. Kalau misalnya yang menjepit itu memang, misalnya kita bilang, kalau yang menjepit itu tumor, atau kalau yang menjepit itu adalah proses penulangan atau tulang, ya mau tidak mau kita harus hilangkan penjepitannya dengan cara tindakan operasi di dalam hal ini. Tapi kalau yang menjepit itu misalnya penonjolan bantalan sendi yang itu dia lunak atau soft disc, biasanya kalau dokter kita di kedokteran bilang soft disc, dan ini masih baru, soft disc ini dikatakan 0 sampai 3 bulan, 2 bulan, itu 70 sampai 80% bisa terserap sendiri, menghilang. Nah, kalau misalnya masih baru, dia soft disc, tidak ada kelemahan, nah itu kita biasanya masih fisioterapi. Tapi kalau memang nanti ternyata yang menekan saraf itu tulang atau tumor, mau tidak mau ya harus diambil. Gitu deh. Oke, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari sebentar ya. Ternyata tadi redaksi juga sudah kasih kode. Ada Pak Franky ya, ini dari kota Surabaya aja. Kalau Pak Franky ini bertanya, dokter pagi, apakah nyeri pinggang itu yang berkepanjangan harus dioperasi dan apa tidak ada jalan lain? Tergantung ya jawabannya Pak Franky ya. Tapi tadi udah dikasih jawaban sama dokter Asa, memang tergantung dari nyeri pinggang itu penyebabnya penyebabnya karena apa ya dokter ya. Jadi memang saya percaya tadi Pak Franky udah mendengarkan. Jadi memang tidak harus lalu operasi, tapi memang dilihat penyebabnya terlebih dahulu. Tapi kalau nyeri pinggang dok, ini juga ada pertanyaan bagus nih. Berkepanjangan dibiarkan karena takut ya dokter ya. Itu resikonya apa sih dok biasanya dokter? Jadi gini, salah satu, ini yang baru saya dapat ya. Jadi beberapa hari ini saya dapat konsulan itu artinya konsultasi dari teman sejawat penyakit dalam. Dia dapat pasien dengan keluhan mual, muntah, lemes. Dia periksa ternyata ada cedera ginjal, akut kidney injury, cedera ginjal akut ya. Nah, setelah dia telusuri penyebabnya karena apa? Karena orang ini masih muda dan tidak ada riwayat penyakit yang lain, ternyata minum obat anti nyeri berkepanjangan dan itu cukup banyak. Jadi waktu itu diobati memang ginjalnya, lalu dicari lah sebenarnya sumber nyerinya dari mana. Nah, kebetulan dari tulang belakang, dari punggung, jadi kita dikonsulkan ke saya, kita lihat ya memang ada jepitan saraf. Jadi itulah kenapa kalau memang contohnya kalau bisa kita ambil anti nyeri yang banyak di luar dijual di pasaran lah di Indomaret. Kalau misalnya kita baca baik-baik itu instruksinya di belakang, kalau nyeri berlanjut hubungi dokter. Nah, kenapa dia katakan seperti itu? Karena memang itu tidak untuk dikonsumsi berkepanjangan. Nah, itu maksud saya. Oke, baik besar di rumah. Jadi gini ya, kalau nyeri pinggang berkepanjangan, itu kan biasanya orang-orang tuh pasti akan mengatasinya dengan cara minum obat anti nyeri ya dokter ya. Sedangkan obat anti nyeri itu ada efek yang kurang bagus untuk ginjal terutama. Nah, akibatnya nanti nggak cuma nyeri pinggang aja, tapi bisa kena masalah ginjal yang lain pula. Itu agak serba repot ya. Kita ada 2 pertanyaan yang ini juga memang panjang. Jadi terpaksa kita harus jeda terlebih dahulu supaya nanti pas kita bacakan pertanyaan ini nggak terpotong sama durasi harus iklan ya. Kita iklan dulu, habis itu kita kembali lagi untuk menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Kita ke pertanyaan selanjutnya pemirsa di rumah. Ini dari Surabaya dulu. Ada Bapak Jakfar, ini sekarang usianya 78. Jos ya Pak berarti. Dok, saya ini penderita nyeri punggung dok. Mohon informasinya. Apakah korset dan bantal pemanas itu bisa membantu cederanya ya dokter? Selama ini kami itu rutin fisioterapi dengan diberi oleh terapisnya itu sinar merah panas dan alat yang disetrum. Yang selanjutnya, di puskesmas dekat tempat kami tinggal, itu ada tusuk jarumnya. Apakah itu juga berguna jika saya lakukan? Gitu. Bagaimana, Dokter Asa? Jadi yang pertama itu korset sama bantal panas dulu, dokter. Silakan. Oke, jadi tadi ada beberapa modalitas. Itu semua modalitas fisioterapi sebenarnya. Jadi ada korset, bantal panas, tusuk jarum, inframerah. Nah, tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah
Yang selain korset tadi ya, itu semua tujuannya adalah jadi kalau kita ada nyeri punggung, misalnya nyeri punggung akibat apapun ya, misalnya akibat jepitan saraf, itu nanti punggung kita, otot-otot di sekitar punggung ini akan spasme atau mengaku. Supaya apa? Supaya tidak terjadi banyak gerakan. Karena tulang belakang ini kan dia bergerak dengan ada saraf di dalamnya. Kalau misalnya memang ada nyeri, ada jepitan saraf di dalamnya, gerakan ini akan menimbulkan gerakan dari tulang belakang ini bisa menimbulkan jepitan saraf yang bisa memperberat jepitan saraf. Nah, sehingga Tuhan ciptakan kita itu luar biasa, otot-otot di sekitar tulang belakang itu akan mengeras dan mengaku. Nah, ini nanti yang awalnya bertujuan untuk melindungi tulang belakang dari gerakan, kalau berlangsung lama, otot yang kaku ini bisa jadi sumber nyeri juga. Nah, jadi dengan modalitas fisioterapi seperti tadi, di laser, di tusuk jarum, di panas-panas, itu akan membuat otot-otot yang awalnya kaku ini menjadi lemas kembali sehingga nyerinya berkurang. Nah, dan korset itu juga bisa membantu sebenarnya untuk membatasi gerakan dari tulang belakang, sehingga diharapkan kalau memang ada jepitan saraf, dengan kita pakai korset tidak banyak gerakan sehingga tidak semakin terjepit saraf yang ada di belakang tulang belakang. Tujuannya itu sebenarnya. Jadi biar ibarat kata itu korset itu menjaga supaya tetap dengan posisi optimal ya dokter ya. Ya. Jadi saatnya gini ya, kalau kita nggak pakai korset, kan kita geraknya kan, bebas muter mau ngedansa itu kan ya, kan tidak baik pemirsa di rumah dan juga Bapak Jakfar ya. Jadi yang sudah Bapak lakukan itu berarti sudah bagus ya, sudah on track. Untuk masalah akupuntur juga tadi secara eksplisit disebutkan dokter Asa nggak apa-apa, itu karena memang salah satu model dari fisioterapi. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Jauh nih dari Semarang dokter kalau sekarang. Ibu Eni. Oke. Dok, gimana ya membedakan antara nyeri yang di pinggang karena sakit saraf atau ini karena ginjal dokter? Ibu, ini yang terakhir saya anggap sudah mewakili yang atas ya, karena pertanyaannya saya kurang mengerti yang belakang. Tapi intinya bagaimana membedakan nyeri di pinggang karena sakit saraf atau ginjal? Mau silakan. Oke, jadi nyeri akibat saraf ini khas ya, beda dengan nyeri-nyeri disebabkan oleh otot atau organ-organ lain. Kalau misalnya nyeri akibat ginjal itu kan berada di punggung bagian belakang di bawah tulang rusuk. Jadi kalau misalnya ada nyeri di ginjal, ya nyerinya akan di daerah situ. Nah, namun nyeri jepitan saraf ini berbeda karena saraf itu seperti kabel ya. Jadi ketika bagian di punggung itu terjepit, maka dia nyerinya akan menjalar dari punggung ini sampai ke bawah. Sampai ke mana? Sampai ke ujung saraf yang terjepit itu. Dan kualitas jenis nyerinya juga berbeda. Biasanya karena saraf itu punya suatu fungsi, yaitu adalah merasakan panas, raba, suhu, getar, gitu. Jadi nanti kadang-kadang itu nyerinya timbul disertai ada kayak kebas, ada kayak panas-panas, ada kayak kesemutan-kesemutan. Nah, ini nyeri-nyeri yang nggak akan muncul oleh sebab lain, misalnya nyeri otot, nyeri ginjal. Nah, itu nggak akan ada itu kayak nyeri panas-panas seperti itu. Nah, inilah yang kita bisa mengarahkan kita untuk kecurigaan apakah ini benar-benar dari jepitan saraf atau bukan. Oke, jadi semoga membantu ya untuk Ibu Eni ya. Jadi memang ada beda yang signifikan ya, Dokter Asa ya. Dok, kita kembali ke tema kita hari ini dokter ya. Dok, banyak orang itu yang memang takut banget untuk operasi itu karena ada beberapa kasus ya dokter, yang ketika dioperasi itu akhirnya ini mohon maaf, saya tuh lagi mencari kalimat yang enak gitu dokter ya. Aduh, ketika dioperasi nggak bisa balik seperti sedia kala. Ketika dioperasi malah nggak bisa ngapa-ngapain gitu dokter. Itu karena kalau yang saya ini juga takutnya bukan dokter yang salah, tapi kan kadang gini ya, pasien itu udah disuruh untuk operasi. Mumpung nih masih dini gitu ya. Tapi kan pasien itu muter-muter dulu. Lalu kemudian apakah karena operasinya telat dokter akhirnya gagal, atau memang ada resiko seperti itu? Bagaimana dokter Asa? Oke, jadi
Untuk resiko apakah operasi pada tulang belakang itu punya resiko? Ya, memang ada resiko. Namun saya rasa sekarang ini tahun 2025 kita sudah semakin canggih. Ilmu kedokteran berkembang, dokternya semakin canggih, alat-alatnya semakin canggih. Misalnya sekarang, dulu kita operasi sendiri, sekarang kita operasi ditemani dokter saraf yang akan monitor selama operasi itu. Meskipun pasien tidur, dia akan memonitor fungsi saraf. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang membahayakan saraf, dia akan bilang, dok ada bahaya, nah itu dia bilang. Selain itu dokter bius juga sekarang mereka dokter anestesi kita bilang ya. Mereka punya spesialisasi khusus di mana mereka punya neuroanestesi, spesialis anestesi untuk membius pasien-pasien bedah saraf. Nah itu nanti mereka lebih aman melakukan pembiusan pada usia tua. Nah seperti itu. Jadi untuk resiko operasi memang ada tapi minimal. Nah selanjutnya masalah keberhasilan atau tindakan. Keberhasilan tindakan kita sebagai dokter bedah saraf atau dokter tulang belakang ya, tulang belakang ini kan bisa dari bedah saraf, bisa dari ortopedi. Nah, yang kita lakukan sebenarnya hanyalah membebaskan jepitan saraf. Nah, untuk membebaskan jepitan saraf, keberhasilan membebaskan jepitan saraf itu sebenarnya nggak terlalu rumit sebenarnya. Nah, yang rumit adalah hasil akhir. Ketika saraf ini dibebaskan, apakah keluhannya membaik atau tidak? Nah, itu. Nah, ini sangat bergantung terhadap modal awalnya. Jadi kita ibaratkan kalau tangan kita terjepit pintu misalnya. Kalau misalnya terjepitnya barusan, itu kita buka pintunya, insya Allah baik dia. Tapi kalau udah terjepit seminggu, 2 minggu, mungkin butuh lebih lama. Kalau terjepitnya sebulan, 2 bulan, 3 tahun misalnya, nah itu meskipun kita buka ada kemungkinan tidak akan membaik tangannya. Jadi inilah yang menyebabkan kalau misalnya memang ada gambaran-gambaran jepitan saraf yang berat, kita sebagai dokter tulang belakang itu lebih khawatir dan ingin melakukan tindakan secepatnya untuk menyelamatkan, karena seperti yang saya katakan di awal, saraf ini berbeda dengan organ lainnya di mana saraf ini pada tahap tertentu kerusakannya ada kemungkinan tidak bisa kembali seperti semula. Nah, itu. Oke, dan kalau seandainya memang nyeri pinggang yang karena terjepit gitu ya, mungkin dibiarkan terlalu lama, itu yang saya dengar juga katanya nanti ototnya bisa mengecil ya dokter ya. Kalau ototnya mengecil, nanti wah udah susah tuh. Jalannya akan, mohon maaf ya Ustaz Duma ya, agak nyeret, agak semi pincang gitu. Itu mau di terapi mulai A sampai Z itu susah gitu. Itu benar nggak dokter Asa? Iya. Jadi jepitan saraf itu antara jepitan sarafnya yang langsung menyebabkan otot itu mengecil atau nyerinya menyebabkan dia tidak mau beraktivitas sehingga otot-ototnya mengecil. Nah ini juga nanti yang menjadi concern kita ketika jepitan saraf itu sudah kita bebaskan, mungkin nyerinya membaik. Nah, tapi untuk melakukan fungsi berjalan, fungsi aktivitas itu kan kita selain perlu saraf yang baik, juga perlu otot dan tulang yang baik. Nah otot yang mengecil ini kadang-kadang membuat orang itu menjadi sulit beraktivitas, jadi lemas, jadi apa. Nah ini butuh fisioterapi, butuh yang lebih panjang sebenarnya, dan ya itu harus dijalani untuk bisa kembali ke aktivitas seperti semula. Jadi jangan sampai Anda ditunda-tunda untuk masalah terapinya atau pengobatannya ya. Kita akan jeda dulu, habis ini kita akan kembali untuk menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Jadi pagi hari kita masih ngobrol bersama dengan Dr. Asa Bersar di rumah. Beliau ini prakteknya sehari-hari di Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya yang di Jalan Darmo Satelit. Jadi kalau mau ketemu sama beliau itu boleh ke tempat praktek di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kota Surabaya yang di Darmo Satelit, pemirsa di rumah. Oke, dokter, kalau untuk masalah ya wis lah, aku mau nih dioperasi gitu. Tapi kan selain resiko, tentu kita juga nggak bisa langsung beraktivitas ya dokter ya. Kita kan juga pasti butuh masa penyembuhan, dan ketika masa penyembuhan pun juga pasti nanti kita akan ada juga diselingi dengan fisioterapi untuk mengembalikan entah stamina kita, entah ruang gerak kita biar seluas sebelum sakit gitu. Gimana dokter? Boleh diceritakan nggak? Ya, jadi
Kalau memang masalahnya cuma hanya jepitan saraf, misalnya saraf yang terjepit, nah itu, dan tidak ada masalah yang lain di tulang belakang, biasanya kan kalau masalahnya jepitan atau kompresi, obatnya adalah menghilangkan jepitan atau dekompresi. Nah, kalau hanya menghilangkan jepitan saraf yang simple, yang sederhana, nah itu biasanya operasinya tidak terlalu besar sebenarnya, cuma operasi kecil lah kalau bisa kita bilang, dan biasanya 1-2 hari pasien bisa pulang. Yang ngamar hari pertama kita lakukan tindakan, setelah itu 1-2 hari bisa pulang, lalu sekitar hari ke-4 ke-5 dia bisa aktivitas, meskipun juga nanti dengan masih ada jahitan ya di belakang di punggung, biasanya 2-3 jahitan cukup. Nah itu nanti baru bisa akan lepas jahitan itu setelah 14 hari. Namun untuk aktivitas biasanya setelah hari ketiga ke-4 itu sudah bisa aktivitas normal seperti biasa. Oke, jadi seperti itu ya, Ustaz Duma. Kalau misalnya seandainya bertanya, dok, kalau mau operasi, terus kemudian nanti apa nih langkah berikutnya pasca operasi? Dari Ibu Ida di Bogor, jauh lagi ya, dari Surabaya, Sidoarjo, Surabaya lagi, Semarang, sekarang ke Bogor. Dokter, saya ini ibu rumah tangga, umur saya sekarang 68 tahun. Waktu pas kecil, saya itu memang jatuh. Nah, ada sedikit tulang yang agak bengkok. Tapi, sebentar. Dulu tidak diurut. Jadi, dulu tidak diurut. Betul ya Ibu ya, karena kalimatnya dulu gak diurut setelahnya. Setelah saya usia 60 tahun, itu mulai sakit dan bengkok kalau jalan, agak bungkuk. Sudah diterapi, kadang suka sakit kalau angkat beban berat atau kerja terlalu capek. Kalau seperti ini bagaimana ya dokter? Apakah untuk langkah pertama pakai korset bisa membantu untuk saya untuk tidak bengkok kembali? Tapi sayang Ibu Ida tidak menjelaskan di tulang yang bagian mana gitu. Monggo dokter Asa. Ya, jadi bisa dijawab nggak dok? Atau bisa. Jadi sebenarnya misalnya bengkok pada punggung atau tulang belakang itu banyak sebabnya. Kalau bisa kita dokter biasanya bilang itu sebabnya fungsional atau non fungsional. Fungsional itu artinya kalau misalnya bengkoknya ini memang bawaan dari tulangnya. Kalau misalnya non fungsional itu artinya ini sebenarnya nggak bengkok, cuma kalau misalnya dia lurus, nyeri, sehingga dia akan membengkok supaya dia nggak nyeri. Karena kalau misalnya dengan membengkok seperti ini, jepitan sarafnya akan, misalnya itu akibat jepitan saraf ya, jepitan sarafnya itu akan terbebaskan sedikit, sehingga dia lebih nyaman posisi seperti ini. Nah, itulah yang, jadi seperti yang katakan di awal, jadi nyeri punggung itu macam-macam spektrumnya, sama kayak demam. Ada yang demam batuk pilek cuma dirawat di rumah, beli obat di swalayan atau di toko-toko kelontong bisa. Ada juga demam-demam misalnya akibat malaria yang harus ngamar. Nah, itu jadi itulah kenapa kita berharap itu masyarakat ini nggak takut sama kita, datang saja. Nanti kita periksa baik-baik itu apa sumbernya. Kalau memang sumbernya cuma nyeri otot atau nyeri sendi, dan itu mencakup sebagian besar 80-90% pasien nyeri punggung itu cuma nyeri otot, nyeri sendi. Kita fisioterapi biasanya membaik. Nah, seperti itu. Jadi Ibu coba tuh bisa fisioterapi ya kalau begitu ya. Tapi untuk masalah korset tadi bagaimana? Ya nggak apa-apa dipakai. Korset itu, jadi korset itu bagian juga ya? Boleh dipakai, tapi jadi gini, kalau misalnya kita pakai korset itu, kalau udah di usia 60 itu tidak untuk meluruskan sebenarnya, tapi untuk menyangga supaya membantu punggung ini supaya mengurangi nyeri akibat otot-otot di punggung yang spasm atau kaku. Tidak untuk mengembalikan lurus kembali sebenarnya. Oke. Karena tadi Ibu Ida mengatakan salah spesifik apakah korset bisa membantu untuk tidak bengkok, tidak ya dokter ya, untuk usia segini ya. Iya. Hanya untuk bisa menyangga, untuk menyangga. Kalau masih muda, misalnya tulang itu masih bertumbuh, biasanya memang kalau laki-laki itu biasanya sampai 17-18 tahun, kalau perempuan sampai 15-16 tahun, di mana tulang itu masih bertumbuh. Kalau dia memang ada bengkok skoliosis, itu dengan korset memang bisa membantu karena tulang masih tumbuh. Tapi kalau sudah usia maturasi atau dewasa, biasanya tidak membantu meluruskan sebenarnya. Baik, Ibu Ida kan tergolong usia yang sangat matang ya Ibu. Saya nggak bilang ini loh ya Ibu. Ibu kan usia matang nih, gitu. Jadi kalau misalkan untuk
usia seperti ibu, korset itu untuk penyangga fungsinya. Tapi ibu bisa untuk coba fisioterapi dengan konsul ke dokter dulu. Nanti akan direferalkan ke fisioterapinya ya untuk Ibu Ida ya. Lanjut, ini ada Ibu Yuli dari Jakarta. Tapi Ibu Yuli ini tuh nggak spesifik ngasih tahu jatuhnya yang seperti apa. Jadi gini dok, saya itu dulu sering jatuh. Nah sekarang baru kerasa nyeri di tulang belakang. Nyerinya itu sampai menjalar loh dok ke kaki. Tindakan awal apa sih dok yang harus saya lakukan? Selain minum obat nyeri, kan itu bukan solusi ya dokter Asa ya. Atau apakah ada olahraga khusus ya dok untuk masalahnya beliau gitu. Tapi beliau ini spesifik bilang untuk mengurangi nyeri. Apakah ada olahraga untuk mengurangi nyeri? Kayaknya beda ya sih. Atau dokter Asa bagaimana? Jadi untuk mengurangi nyeri akibat ini kan kita curiga ada jepitan saraf sebenarnya karena memang ada nyeri menjalar. Nah untuk olahraga yang dikatakan bisa mengurangi nyeri itu salah satunya dengan olahraga atau terapi oleh fisioterapi ya. Kedua kayak yoga dikatakan bisa mengurangi. Nah namun ini biasanya kita coba, kalau mau dicoba bisa selama misalnya 2-3 bulan. Nah kalau misalnya tidak membaik lebih baik diperiksa seperti itu karena dikatakan jadi gini di kedokteran ini kan sains ya. Jadi setiap terapi itu nanti akan punya monitornya. Jadi kalau bisa diberikan anti nyeri sampai berapa lama, kalau misalnya nggak membaik kita apakan, nah gitu. Sama seperti fisioterapi sampai berapa lama, sampai 2-3 bulan biasanya. Kalau nggak membaik, nah, sebaiknya kontrol. Kenapa? Karena kalau di fisioterapi, dilakukan fisioterapi 2-3 bulan tidak membaik, itu kalau diteruskan, kalau secara statistik ya kan, kita dokter bicara statistik. Kalau secara statistik dikatakan, kalaupun diteruskan sampai berbulan-bulan kemudian itu tidak akan membaik. Nah, jadi ada batasnya. Oke, baik ya. Jadi memang kita juga tidak bisa untuk menganamnesa sendiri, terus kita cari-cari solusi sendiri itu ya dokter, jangan ya. Aku tak olahraga ini angkat beban biar ototnya makin kuat, biar makin gak nyeri. Waduh, malah takutnya salah kejadian lagi ya. Tapi yang paling penting di rumah, kita masih ada satu segmen terakhir di program Sehat Pagi dan kami akan segera kembali. Segmen terakhir ya di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Kita manfaatkan waktu yang masih ada. Dok, apa resiko yang memang mungkin akan dihadapi oleh para pasien yang telat penanganannya? Tapi sebenarnya memang kita sama-sama udah tahu dari beberapa pertanyaan tadi ya. Resikonya memang kadang-kadang itu kalau telat penanganan ya nanti kita geraknya susah. Terus nanti bisa menjalar ke yang lain-lainnya juga. Kan berarti kalau telat penanganan kita cuma minumnya obat-obat terus, obat ternak ginjalnya lagi. Jadi bukan masalahnya yang kita kelarkan, tapi kita cuma menutupin aja gitu. Bagaimana dokter Asa? Jadi yang paling ditakutkan atau yang paling saya takutkan atau teman-teman takutkan ini biasanya adalah cedera saraf yang permanen. Nah, karena apa? Karena kalau sudah terjadi cedera yang berat atau permanen, itu biasanya meskipun yang kita lakukan ini kan hanya membebaskan jepitan saraf. Meskipun jepitan sarafnya kita bebaskan, biasanya tidak 100% fungsinya kembali. Satu itu. Kemudian kedua, outcome juga jadi sulitnya untuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan saraf ini. Outcome-nya itu bukan hanya dari keahlian dokter atau kecanggihan alat, tapi juga dari kondisi pasien. Kalau misalnya kondisinya masih baik, jepitan sarafnya belum lama, belum berat jepitannya, cederanya nggak terlalu berat, itu outcome-nya akan baik atau hasil akhirnya akan baik. Nah, tapi kalau misalnya sudah berlarut-larut, itu yang ditakutkan memang outcome-nya tidak bisa maksimal, meskipun kita sudah lakukan tindakan yang maksimal. Secara tindakan berhasil, tapi hasil akhir outcome-nya itu tergantung dari kondisi awal pasien. Itu dia. Oke, apalagi memang kan kadang-kadang itu kita pengennya itu pasien sembuh dengan maksimal ya dokter ya, dengan optimal lah setidaknya. Tapi ya memang itu tadi pemirsa di rumah, kadang-kadang itu kalau kita telat penanganan atau dibiarkan,
ya resikonya makin parah. Dok, metode operasi itu sekarang apa aja sih dokter yang minim resiko itu sekarang apa aja dokter? Atau memang dari dulu Rio kalau misalkan kita bicara masalah bedah untuk nyeri pinggang ini ya cuma itu doang gitu. Apa dokter Asa sekarang ini yang bisa di-provide? Oh, jadi sekarang ini kan zaman berkembang. Nah, dulu saraf itu kan kecil. Ketika kita lakukan pembukaan, yang sulit adalah identifikasi saraf dan apa yang menjepitnya itu sulit. Tapi sekarang kan kita punya mikroskop yang canggih, kita bisa zoom in, melihat lebih jelas saraf itu satu. Kemudian kita juga punya endoskop. Endoskop itu semacam kamera yang kita masukkan ke tulang belakang untuk melihat adanya saraf dan jepitan saraf di situ. Selain itu juga alat-alat yang mendukung seperti contohnya intraoperatif monitoring, intraoperatif neuromonitoring. Nah, itu jadi teman dari saraf. Dulu kita kerja sendirian, tapi sekarang kita tahu kalau bagaimanapun kerja tim itu lebih baik. Jadi kita gunakan bantuan dari teman saraf untuk memonitor setiap tindakan kita untuk memastikan setiap tindakan kita tidak ada yang mencederai saraf. Jadi meskipun pasien tidur, kondisi sarafnya itu akan tetap dimonitor terus oleh dokter saraf untuk memastikan saya sebagai dokter bedahnya itu tidak melakukan sesuatu yang berbahaya untuk pasien. Nah, itu dia, karena kan saraf itu ibarat kata kayak helai rambut dibagi 7 ya, tipis gitu ya. Serem ya pengibaratannya. Tapi pada intinya di rumah semoga Anda semua lalu sehat. Semoga semuanya tidak mengalami nyeri pinggang yang berujung sampai ke parah atau ke operasi. Dok, ada pesan mungkin yang mau disampaikan, entah tips, entah mungkin pesan atau entah mungkin nasihat gitu untuk para peserta di rumah agar supaya memang terhindarlah dari resiko-resiko kena nyeri pinggang, dokter. ya, mungkin kalau ada yang mau disampaikan, kita sampaikan adalah olahraga. Kita jaga tulang belakang itu kan otot dan tulang di situ. Nah, itu salah satunya dengan aktivitas fisik. Kita olahraga terus. Itu diharapkan akan menjaga kesehatan dari otot-otot dan tulang belakang. Selain itu juga posisi bekerja atau posisi aktivitas yang baik, ergonomis. Nah, dengan posisi yang baik ini kita harapkan meminimalisir cedera pada yang mungkin terjadi pada tulang belakang. Nah, ini semua nanti akan mengurangi resiko adanya masalah-masalah di tulang belakang. Oke, jadi olahraga yang rutin, terus kemudian Anda juga kalau misalkan ambil barang-barang di bawah atau apa, usahakan posisinya yang benar ya dokter ya, duduk juga Anda yang tegak, kadang-kadang tuh ada yang duduknya sambil delosor ya. Kalau orang Jakarta mungkin nggak paham delosor ya, sambil rebah gitu ya, duduknya sambil melorot. Paham ya gitu ya, semoga Anda juga ngerti apa yang saya maksud gitu kan ya. Tapi yang paling penting di rumah, kalau Anda tetap aktif bergerak, Anda tetap aktif berolahraga, Anda menjaga gaya gerakan Anda, ya paling tidak resiko-resiko untuk kena nyeri pinggang itu akan berkurang. Kalau begitu pesan di rumah, terima kasih banyak ya sudah nonton kami di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Jadi kalau mau ketemu sama dokter Asa, spesialis bedah saraf yang memang di bidang tulang belakang, betul ya dokter ya? Yeah. Nah itu beliau berpraktek di Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya yang beralamat di Darmo Satelit Kota Surabaya. Terima kasih banyak sudah datang hari ini dan terima kasih juga untuk Anda yang memang sudah nonton program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.